Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Sahabat Ras FM 95,5 Ras FM Jakarta, The Real Muslim Station. Kembali Ruang Aspirasi hadir dalam acara Sabtu, kali ini di jam siar atau di waktu siar di 5 Muharram 1443 Hijriah. Kita ucapkan selamat ulang tahun atau selamat tahun baru Islam 1443 Hijriah. Semoga tahun ini akan lebih baik lagi dari tahun yang kemarin. Itu harapan kita semua. Sahabat Ras FM, bagaimana kabar? Harapannya semua sehat walafiat, ya, tidak kurang satu apapun. Ya sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, sehat lahir, sehat batin tentunya. Harapan kita seperti itu. Saya Yogi Matsuni atau panggilannya Sony, ditemani dengan Bung Boni, Mas Boni yang sahabat setia di meja operator. Juga insya Allah ini hadir dari Majelis Syuro Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, Bapak Ustadz Ahmad Rojiin Faqih. Juga saya ditemani yang setia dari Rumah Aspirasi Tunanetra Indonesia adalah Mbak Lisa. Nah, harapannya semuanya kabar ya, tadi kabar sehat semuanya yang ada di, baik itu ada yang di studio maupun para pendengar semua. Dan Ras FM, selain di Ras FM juga di live streaming ya, streaming Ras FM. Tentunya kayaknya nih kurang bagus nih, langsung di live streaming aja ya, pakai internet biar lebih oke. Atau karena ini direlay oleh Radio Jam Bicara dan Radio Suara IKMI, silakan di-download di Play Store ya. Di Play Store itu ada Radio Jam Bicara dan Radio Suara IKMI. Nah, Radio Suara IKMI itu adalah moto kami adalah untuk kebersamaan ya, adalah mengedepankan jamiah. Nah, setiap Sabtu tentunya kita adalah ruang aspirasi bagi penyandang disabilitas. Yang beberapa waktu yang lalu kita membahas terkait dengan keberadaan disabilitas, kemudian bagaimana pendampingannya dan lain sebagainya. Termasuk pada waktu yang lalu adalah bagaimana sih PPKM yang ada di disabilitas atau di kehidupan disabilitas ya. Juga pada Sabtu yang lalu kita membahas tentang talenta tunanetra yang kemarin seorang musisi yang handal kemarin hadir, Pak atau Kang Sulaiman. Beliau adalah keyboardis ya, yang menggarap juga lagu-lagu religi, lagu-lagu dan lagu lain dan sebagainya. Kemudian di line teleponnya kemarin ada Bang Alam atau lengkapnya Fermas Alamsyah. Beliau adalah pemain drummer yang cukup handal juga dan luar biasa, dan saya pikir juga sekelas dengan Jelly Tobing dengan lain sebagainya. Satu-satunya sementara ini ya, baru satu-satunya pemain drum yang tunanetra. Mungkin insya Allah sebetulnya di adik-adiknya sudah mulai banyak juga bermunculan profesional pemain drummer ya. Nah, kita berbincang terkait dengan itu. Kali ini kita akan berbincang dengan seberapa jauh sih sebetulnya pengetahuan tunanetra terhadap Islam. Itu pertama. Yang kedua, seberapa penting sih hadirnya ormas Islam
ya ormas Islam bagi tunanetra gitu ya di Indonesia ini. Penting nggak sih gitu maksudnya. Nah, kali ini kita akan mengupas, kita akan berbicara, kita akan ngobrol, berbincang atau sharing. Yang pertama, pembicara atau narasumber kita adalah Bapak Ustadz Ahmad Rojiin Fakih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Rojiin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana, sehat Mas Pak Rojiin ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, nanti di line telepon juga kita akan terhubung dengan Ketua Umum Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, Bapak Haji Yudi Yusfat. Beliau posisinya di Bandung, Kang Boni. Nah, antara Bandung Jakarta. Nah, Ustadz Rojiin beliau adalah Ketua Majelis Syuro Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, masa jihad 2019 sampai 2024. Nah, begitu. Nanti kita akan ngobrol itu. Dan bagi sahabat Ras FM yang ingin berpartisipasi atau ingin bertanya, bisa nanti di line WhatsApp di 0817 195 955 0817 19 atau 195 955 ya, bisa bertanya terkait dengan apa yang ada di Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia dan seperti apa dan bagaimana. Nah, Pak Rojiin, kita akan pertama mengawali seberapa besar sih sebetulnya pengetahuan tunanetra terhadap Islam. Nah, silakan Pak Rojiin untuk sebagai prakata dan mungkin nanti kita akan teruskan berbincang-bincangnya gitu, Pak Rojiin. Syukran. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kita aja Mas. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat Ras FM di mana saja antum berada, alhamdulillah pagi hari ini Rumah Aspirasi telah mengadu. Alhamdulillah pagi hari ini kita berada di awal bulan Muharram. Rumah Aspirasi Jakarta membuat sebuah kajian pendalaman lewat Ras FM Jakarta, di mana tema yang diangkat adalah sejauh manakah keberadaan tunanetra Islam, pengetahuan mereka terhadap Islam. Secara umum, keberadaan tunanetra Islam, terutama mereka yang ketunanetraan sejak dari kecil, sejak dari bayi, karena akses yang didapatkan oleh mereka di dalam mengenal agama Islam itu beda dengan anak-anak yang melihat. Anak-anak yang melihat sejak dari kecil mereka sudah bergabung dalam kegiatan-kegiatan TPD, misalnya TBA di musola dan sebagainya yang ada di kampung masing-masing. Namun kalau tunanetra, mereka benar-benar tidak mempunyai akses ke situ, sehingga mereka termarginalkan. Nah, dengan keberadaan tunanetra sedemikian itu, sehingga kami tunanetra, terutama para tokoh-tokoh, untuk menjembatani, untuk memayungi serta memfasilitasi mereka, dibentuklah sebuah organisasi, yang mana organisasi tersebut adalah untuk memberi fasilitas kepada tunanetra yang mana mereka sangat haus sekali. Mereka mengaku dirinya beragama Islam, namun mereka tidak paham Islam. Bagaimanakah Islam itu? Mereka tidak paham, gitu ya. Karena apa? Karena mereka sarana dan sarana yang ada di lingkungan itu sangat terbatas, bahkan tidak ada, gitu. Jadi intinya
yang bukan niatnya mereka teman-teman kita tunanetra yang kecil yang apa kenapa tidak bisa ngaji itu penyebabnya sarana atau prasarana Pak Rodi? Iya, karena memang tidak ada fasilitas Mhm, di lingkungan mereka, mhm, sedangkan fasilitas yang ada mhm, bagi anak-anak kecil mhm. pemula, mereka kan belajar di TPA, TPQ kan gitu ya, Ada ikro dari Ikro, ya Ikro 1, Ikro 2 dan seterusnya. Mhm. Itu kan Semarang di daerah-daerah santri, di daerah-daerah Islam yang dominan di situ, kegiatan-kegiatan itu berjalan gitu ya. Namun di situ ada tunanetra yang kecil, mereka tidak bisa bergabung. Karena tidak bisa gabung, memang tidak ada sarana-sarana untuk mereka bergabung ke situ kan gitu ya. Mhm. Ya, sehingga mereka tetap ada di rumahnya masing-masing. Karena Itulah pas- sebenarnya terjadi. Karena fasilitasnya tidak ada ya. Ya, Oke. Nah, lalu gimana mengatasi itu semua kan tidak mungkin juga dong Ustaz Rojin teman-teman tunanetra dibiarkan untuk tidak mengetahui Islam. nah dari situlah ya kita tunanetra yang punya kepedulian, ya mereka yang keislamannya itu ya minimal sudah kafah gitu ya. Mhm, Ya, melihat situasi kayak begitu sungguh sangat memprihatinkan, mhm, sehingga muncullah sebuah gagasan, sebuah ide. mhm, Karena kalau nggak mereka, siapa yang akan melakukan itu kan itu ya? mhm, Ya. Sedangkan mengharapkan partisipasi dari orang lain untuk mobilisasi nggak mungkin, karena orang lain itu kan tidak tahu keadaan kan ya, mhm, tidak tahu situasi. mhm, Sedangkan yang tahu keadaan tunanetra sedemikian rupa di negeri ini, mhm, maka ya, para tunanetra itu sendiri, mhm, maka ya, tunanetra yang mereka sudah terbelajar, ya, para sarjana, mhm, mereka mengadakan sebuah kegiatan mhm, ya kelompok-kelompok terlebih dahulu kan itu. mhm, Ya, misalnya di Bandung ada kelompok ya kajian-kajian ya. mhm, Di Jogja ada, di Jakarta ada kan itu. mhm, Namun kelompok-kelompok kajian tersebut mhm. itu bersifat Apa? kedaerahan atau wilayah. Oh. Sedangkan luas wilayah negeri Indonesia ini sangat luas kan. Mhm. Dan bukan Jawa aja. Ya, bukan Jawa aja gitu. Di daerah-daerah Mhm, apa timur, ya, utara mhm, dan barat sana, mhm, eh, tentu mereka pun tidak akses ke acara-acara kelompok-kelompok tersebut. mhm. Maka dari kelompok-kelompok kajian mereka berinisiatif bagaimana untuk memberi pencerahan, Mhm. memberi fasilitas kepada teman-teman kita yang ada di daerah yang luas sekali. Mhm. Maka diadakanlah sebuah organisasi Mhm. ya. Tadinya dulu dari awal-awal itu ada HTI ya, ada Ikatan Pelajar ya di Bandung, ada HTI juga di Bandung dan sebagainya. Mhm. Maka pada tahun 1999 ya, maka disatukanlah kelompok-kelompok itu, akhirnya membentuk sebuah wadah yang namanya Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Itulah tujuannya untuk memberi pencerahan, memberi fasilitas ya, serta mengadvokasi ya saudara-saudara kita tunanetra Islam yang ada di seluruh wilayah negeri Indonesia. Ya, ini Pak Rojin, artinya berarti bagi teman-teman tunanetra yang mungkin tunanetranya dari kecil itu kan akses untuk pengetahuan Islam itu kan mungkin kurang ya, paling hanya dengar. Nah, sebetulnya, nah di samping memang fasilitas tadi yang Ustadz Rojin katakan. Nah, sebetulnya kalau kita pilih-pilih nih, kalau kita presentasikan pada waktu itu, mungkin Ustadz Rojin di asrama atau di mana, itu benar-benar sangat memprihatinkan atau tidak sebetulnya itu Mas Rojin? Waktu itu ya, waktu sebelum ada ITMI, sebelum itu. Iya. Kalau kita mengamati serta mendalami ya kelompok-kelompok teman tunanetra yang sudah agak maju, mereka yang sudah mau masuk pendidikan formal ya, SD, SMP, SMA atau MI, sampai aliyah, bahkan bisa mereka
sampai kuliah ya di perguruan tinggi, perguruan negeri atau swasta, Islam atau umum. Kalau melihat ke sana sungguh sangat mengembirakan. Iya, Iya. lihat dari situ ya. Dari situ. Namun jumlah mereka sedikit. Oh. Yang paling banyak tunanetra yang betul-betul tidak mendapatkan akses untuk ke situ. Bahkan ya, pemerintah Indonesia melalui Departemen Sosial ya, merekrut mereka dimasukkan ke panti ya, ke panti sosial bina netra gitu, baik secara nasional maupun daerah kan itu ya. Nah, kita memperhatikan mereka jumlahnya lumayan Banyak. lebih banyak daripada yang para pelajar-pelajar itu, dan melihat mereka memprihatinkan gitu loh. Mereka ngaku dirinya beragama Islam, tapi cara wudhu pun masih belum bisa. Baca Al-Quran pun juga belum bisa kan? Wudhu belum bisa, apalagi sholatnya. Nah, sholat pun juga belum pas lah gitu. Tapi mereka ya seperti karena di asrama di panti itu ada kegiatan-kegiatan ya, ya ada kegiatan sholat berjamaah. Ya mereka tetap semangat ikut walaupun gerakan-gerakan mereka kan belum baik, belum sempurna, belum standar. Ya karena mengingat itu panti bukan mendidik keislaman ya, hanya mendidik keterampilan kan itu. Iya. Sehingga kegiatan-kegiatan pendidikan keislamannya sepintas kan itu, hanya sepintas, tidak full ya. Hanya eskul kali ya. Nah, kayak begitu itu. Nah dari melihat dari situlah ya kita juga sangat prihatin ya. Bagaimana untuk memberi fasilitas bagi teman-teman yang mayoritas yang masuk panti-panti, karena mereka pun juga nanti setelah selesai pekerjaan latihan keterampilan itu kan keluar dan mereka bergabung di tengah masyarakat kan gitu ya. Kalau mereka nanti keluar gabung masyarakat, pengetahuan tentang keislaman terutama di bidang praktek kan ya, sungguh sangat memprihatinkan gitu ya. Maka adanya organisasi itu memang sungguh sangat penting untuk memberi pencerahan kepada tunanetra yang mayoritas, yang mana mereka akses kepada pendidikan keislaman sangat minim. Ya, saya itu sangat menarik Pak Ustadz Roji terkait dengan teman-teman kita tunanetra. Mungkin kan masuk ke asrama itu bukan apa artinya berbagai umurnya itu bervariasi ya Mas Roji ini. Ya. Ada yang kecil, ada yang mungkin sudah remaja dan lain sebagainya. Bahkan mungkin sudah ada yang dewasa. Nah, ketika mereka tidak bisa, katakanlah wudhu saja belum bisa, terus gerakan-gerakan sholat juga belum sesuai dengan tuntunan dan lain sebagainya. Nah, itu yang itu cara menggarapnya gimana? Artinya begini, kan hambatan kita itu dalam tidak melihat. Ketika Mas Boni menggerakkan apa saya nggak tahu, Mbak Lisa menggerakkan kamera juga saya nggak tahu kan gitu. Nah, sebetulnya bagaimana sih itu kan itu perlu ketelatenan, perlu adanya media yang bisa diakses. Nah, itu bagaimana caranya? Misalnya wudhu, begini loh cara itu airnya, itu gimana Mas Roji? Iya. Kebetulan saya sendiri pernah mengajar agama di tempat itu ya. Di mana Pak Roji? Saya di PSBN Cahaya Batin Cawangan itu. Panti sosial ya? Iya, panti sosial milik Dinas Sosial DKI Jakarta kan itu. Mereka dari usia yang bermacam-macam, dari kecil yang sampai dewasa kan itu. Maka kita pun harus sangat teliti dan ya sangat kepedulian tersebut ya sangat tekun lah gitu, sabar kan itu. Cara mengajarnya. Yaitu memang pertama pakai teori dulu, kemudian setelah mereka sudah agak paham teori, punya gambaran ya, mereka punya bayangan kan itu, lalu praktek ya, ke kamar mandi kan, itu, cara menggerak-gerakkan, mengambil air dan sebagainya kan, itu. Ya otomatis kita yang ngajar tersebut memegang mereka, tangan mereka dirabakan air ini ngalir, kemudian tangannya harus membentuk sebuah cekungan ya, lalu dimasukkan ke mulut, ke muka dan sebagainya kan gitu ya. Ya seperti itu. Bagaimana cara mengusap kepala ya, tangan, kemudian kaki dan sebagainya.
memang kita merabakan satu persatu. Satu persatu. Iya, Kalau ada muridnya 40 orang berarti 40 begitu. iya, 40 satu persatu kan itu. Wah, yes. Ya itu berulang-ulang. Hmm. Nanti pada akhirnya Hmm. mereka suruh praktek satu persatu, tapi kita meminta bantuan Orang yang melihat orang melihat, untuk memperhatikan kan itu ya, benar atau tidaknya. benar atau tidak kan itu. Tapi supaya cepat selesai, di situ ada 5 keran, maka 5 orang praktek sekaligus kan itu. Jadi disaksikan Ya, oleh- disaksikan oleh orang yang melihat tersebut, gerakan-gerakan mereka sudah betul apa enggak gitu. Itu di wudu. Kalau di sholat ya, ya, misalnya pernah ngajar 10 orang sekaligus, maka mereka suruh baris. Baris. Iya. Nah, Bikin suruh baris, bikin saf ya. bikin saf, laki-laki depan, perempuan di belakang kan itu ya. Hmm. Kemudian berdiri. Hmm. Nah, maka cara berdiri mereka pun, karena saya tunanetra, saya raba satu-satu kan itu. Termasuk kaki. Ya, kaki, posisi kaki bagaimana, Hmm. saya raba satu-satu. Hmm. Tapi mereka tetap nggak bergerak, Bapak ini. tetap ada di tempat tersebut. Nah, ketika mereka mengangkat tangan, takbiratul ihram, setinggi mana tangannya, lalu bagaimana bentuk tangannya, itu kita pun juga Dirabakan satu-satu. dirabakan satu-satu. Mereka suruh praktek, Allahu Akbar, tangannya diangkat, bagaimana? Wah, ini kurang tinggi, ini ketinggian kan gitu ya. Wah, ini tangannya menghadapnya. Ada yang menghadap ke dalam, ada yang menghadap ke kiblat kan gitu ya. Ya, ini harus menghadap ke kiblat kan gitu. Nah, kemudian kalau bersedekap, bagaimana cara bersedekapnya? Begitu terus sampai rukuk, i'tidal, sujud, tasawuf awal, tasawuf akhir kan gitu ya. Berarti pas ruku pun diraba. Oh, diraba. Diraba ya. Diraba. Baik Dia laki- mereka memegang tangannya memegang apa? Gitu dirabakan gitu ya. Iya. Oh. Bahkan mereka sendiri suruh memegang saya ketika saya mengangkat Iya. Oh, tangan. Kemudian ketika saya rukuk, posisi tangan itu bagaimana kan, posisi punggung dan sebagainya. Mereka saya suruh untuk meraba saya kan gitu loh. Nah, setelah itu mereka praktek untuk niruin kan gitu. Karena ya mereka kan nggak melihat ya, Iya. nggak melihat. Nah, untuk kesempurnaan itu tersebut, kalau sudah berlatih itu berkali-kali, baru mereka praktek bareng. Saya mengajak orang melihat, orang awas untuk memperhatikan mereka. Baik, ya menarik sekali Ustaz Rojiin dari sahabat Ras FM, begitulah memang hiruk pikuk atau bagian cara-cara apa. Jangan kemana-mana, Ras FM terus dipantang terus di 95,5 Ras FM Jakarta, di Real Muslim Station.